Dan Syari, memilah dan menata barang serta hal-hal penting dalam hidup. Karya Hideko Yamashita. Bab 1. Alasan mengapa Anda sulit membuangnya. Seperti yang kita tahu, kita hidup di dalam masyarakat yang dikelilingi oleh barang. Setelah menyadari kembali hal tersebut, pertama-tama mari kita kenali dulu kondisi psikologis Anda yang sulit untuk membuang barang. Refleksikan kembali penilaian Anda terhadap barang. Kemudian, siapkan ancang-ancang untuk memulai dan Syari. Bagaikan ikan lele yang sulit bergerak di kolam berlumpur. Dengan menggunakan metode dan Syari, saya akan mengungkapkan kondisi kita yang dikelilingi barang dan hidup dengan mengeluh tidak bisa rapi ini dengan menganalogikannya seperti seekor ikan sebagai berikut. Kondisi kita bagaikan ikan ayu yang hidup di aliran sungai yang jernih dan bisa berenang dengan lincah, tetapi berubah menjadi ikan amur, sejenis lele yang tidak bisa bergerak bebas di dalam kolam berlumpur. Mari kita coba bayangkan sejenak. Meskipun di kolam ada pintu untuk keluar masuk, kita ibarat hidup di dalam kolam yang penuh dengan benda dan barang-barang rongsokan. Barang-barang tersebut memperkeruh kolam lewat kata-kata sederhana dan manis seperti, "Harganya murah kok, ada nilainya loh, kalau punya lebih praktis, dan pasti ribet kalau tidak ada," yang membuat kita jadi tergoda untuk memperolehnya. Barang yang kita peroleh selama tinggal di kolam tersebut mengalir masuk melalui aliran sungai besar yang mengibaratkan keadaan masyarakat yang konsumeris. Di saat katup dan bertugas di pintu masuk kolam sedang mengendur atau terbuka, perasaan-perasaan seperti sayang repot buangnya, dan mungkin suatu saat akan terpakai lagi, akhirnya mengganggu katupsya yang bertugas di pintu keluar kolam dan menghalanginya untuk terbuka. Dengan demikian, tentu saja kolam yang seharusnya memiliki sirkulasi air yang baik akhirnya berubah menjadi kolam yang mampet, atau bahkan menjadi parit ataupun rawa berlumpur. Dengan kata lain, tempat tinggal kita yang saat ini dipenuhi oleh barang sama halnya dengan rawa yang berlumpur. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, keadaan ini serupa dengan metabolisme tubuh yang menurun akibat menumpuknya racun di dalam tubuh. Seiring dengan proses penuaan atau gaya hidup yang tidak teratur, zat-zat sisa metabolisme tubuh sedikit demi sedikit akan menumpuk di permukaan kulit, pembuluh darah, dan organ dalam. Sisa-sisa metabolisme yang menumpuk tersebut nantinya akan menyebabkan kondisi prasakit, kondisi sebelum terjadinya sesuatu penyakit, dan akhirnya akan berkembang menjadi penyakit yang sesungguhnya. Namun demikian, sulit untuk mendeteksi zat-zat buangan tersebut sampai gejalanya terlihat dengan jelas. Saya pernah merasakan hal yang sama persis sebelumnya, saat saya melakukan terapi puasa dan detoks ekskresi racun di tubuh di Thailand. Saya menerima macam-macam perawatan detoks mulai dari mulut, kulit, hingga organ dalam, dan hasilnya berat badan seluruh peserta turun 2-3 kg hanya dalam waktu sehari. Seperti halnya sejumlah besar barang yang biasanya dimasukkan ke dalam lemari yang tak terlihat bagian dalamnya, saya akhirnya menyaksikan sendiri bahwa zat sisa tubuh yang tidak dapat dibuang dalam metabolisme sehari-hari terakumulasi seperti air lumpur di dalam tubuh saya. Sampai saat ini saya tidak bisa melupakan kelegaan yang saya rasakan saat semua racun dalam tubuh dikeluarkan lewat terapi tersebut.
Berbeda dengan kotoran pada tubuh yang dapat diekskresi keluar secara otomatis dengan mekanisme alami. Barang yang berada di dalam rumah hanya bisa diangkut keluar dengan menggerakkan tubuh menggunakan tenaga kita sendiri. Selain itu, tidak ada batas antara prasakit atau sakit. Oleh karena itu, kuantitas barang yang Anda pikir wajar sebenarnya mungkin saja sudah berada dalam kondisi yang sama dengan kondisi sakit pada tubuh. Selain itu, bahkan jika proses ekskresinya memakan waktu seminggu, bukan sehari, kemungkinan jumlah tersebut bukanlah jumlah yang dapat dibuang dengan mudah. Lumpur di dalam rumah tidak akan terlihat jika kita tidak mengaduknya sendiri. Dengan kata lain, selama Anda belum membuka lemari, membuka laci, dan menarik keluar barang-barang Anda, maka hal ini tidak akan terpikirkan oleh Anda. Sama halnya seperti ikan lele yang berdiam di atas permukaan air. Jika tetap berdiam diri tanpa menggali kotoran yang mengendap, maka Anda akan terus hidup dengan mengabaikan permasalahan ini. Pada saat yang bersamaan, Anda juga akan dilanda rasa khawatir kalau kolam diaduk, permukaan air jadi berlumpur juga tidak ya? Meskipun telah memulai bersih-bersih, akan ada saja keluhan dari keluarga seperti, "Kok malah makin berantakan sih?" Yang menimbulkan konflik dan malah membuat pekerjaan kita jadi tidak ada kemajuan. Hal ini pasti terjadi berulang kali, bukan? Kemudian nantinya kita jadi terbiasa hidup tanpa menyadari bahwa diri ini sebenarnya berada di dalam kolam berlumpur. Hasilnya, rumah yang Anda tinggali sekarang ibarat kolam yang penuh dengan endapan lumpur. Hidup di dalam masyarakat yang segala sesuatunya masuk tanpa permisi. Saat menyaksikan fenomena ini, kita pasti ingin menyalahkan diri sendiri. Namun, sebenarnya ada juga faktor sosial yang berpengaruh besar atas terjadinya hal tersebut. Terdapat 3 faktor yang membuat kita menumpuk barang dan tidak membuangnya. Pertama, berlimpahnya jumlah barang dalam masyarakat konsumen. Faktor fisik di mana segala sesuatu diproduksi dan didistribusikan secara berlebihan. 2. Kurangnya pertimbangan untuk ruang hidup yang sehat. Meskipun memiliki banyak pengetahuan dan informasi tentang interior dan penyimpanan, tetapi kita tidak punya pertimbangan yang cukup tentang jumlah barang yang pantas untuk hidup dengan nyaman. 3. Nilai prasejarah. Faktor konseptual di mana meskipun gaya hidup dan produksi barang sudah berbeda dengan zaman dahulu, tetapi seseorang meneruskan nilai-nilai seperti "duh, sayang ah" atau "jangan sia-siakan barang" yang tertanam dari orang tua mereka, bahkan generasi yang lebih tua. Dalam era masyarakat konsumer, banyak riset didedikasikan untuk mencari cara bagaimana membuat orang-orang seperti kita membeli suatu barang. Melalui serbuan surel newsletter, surel langsung, barang diskon, hingga terbentuk promosi lain yang tidak kita minta. Kita dibuat merasa seolah-olah sudah lama menginginkan barang tersebut. Tentu saja, karena pada akhirnya yang memutuskan untuk memperoleh barang-barang itu adalah kita sendiri, maka tanggung jawab terletak di tangan kita. Namun, jika kita tidak waspada, katup pintu masuk dalam rumah kita akan cenderung mengendur, dan jika diperhatikan, lemari pakaian, area bagian bawah wastafel, lemari geser, bahkan lantai rumah akan dibanjiri oleh barang-barang. Pemikiran mengakar manusia yang berporos pada barang didasari oleh perasaan tidak bisa rapi.
Selama ini kita dibuat pusing oleh benda-benda berdasarkan 3 faktor yang disebutkan sebelumnya. Tetapi sebenarnya ada penyebab yang lebih esensial di akarnya. Hal itu adalah sesuatu yang lazim bagi manusia. Sejak zaman prasejarah, benda adalah sesuatu yang berharga bagi manusia dalam waktu yang sangat panjang. Karenanya, kita memiliki pemikiran yang selalu berporos pada benda. Menurut analisis seorang ahli geologi, jumlah total benda yang telah diproduksi manusia di dunia ini, mulai dari rumah, jalanan, hingga sebuah ponsel pintar, telah mencapai 30 triliun ton. Sebuah angka yang sangat fantastis. Apalagi sebagian besar dari jumlah tersebut konon dibuat sejak awal abad ke-20. Dan untuk waktu yang lama sebelum masa tersebut, orang-orang terbiasa hidup dengan sedikit barang. Oleh karena itu, kita terbiasa berpikir untuk memilih barang bukan dari sudut pandang perlu tidak ya, tetapi dari segi bisakah kita menggunakannya. Hal inilah yang dimaksud dengan pemikiran yang berporos pada benda. Akibatnya, jika suatu barang tidak rusak atau bahkan dalam kondisi rusak sekalipun, kita cenderung melakukan tindakan untuk mengambil barang tersebut dengan anggapan cuman sementara saja kok, atau ambil saja dulu deh. Seorang filsuf muda pernah berkata bahwa kita sebagai manusia cenderung memikirkan efektivitas dari suatu hal ketimbang butuh atau tidaknya, yang menurut saya juga berlaku pada pemikiran kita terhadap barang. Dengan kata lain, hal itu berlaku pada pemikiran seperti mungkin pada masa yang akan datang belum perlu menggunakannya, tetapi karena bisa digunakan jadi sementara diambil saja dulu. Orang-orang kemudian masuk ke dalam era berlimpahnya benda-benda yang tak pernah terbayangkan pada masa sebelumnya dengan terus membawa pemikiran yang berporos pada barang seperti itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa umat manusia yang memiliki sejarah sekitar 500.000 tahun ini kini ditelan gelombang perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alhasil, di kediaman pribadi kita, satu set handuk kodengaishi, yaitu handuk yang digunakan sebagai pengembalian dupa dalam upacara kematian Jepang, telah berubah menjadi fosil. Satu set kotatsu, meja kayu rendah yang ditutupi futon atau selimut tebal dan di bawahnya diletakkan pemanas yang terlupakan, serta set kemah yang digunakan anak-anak saat masih kecil, semuanya diam membatu di dalam lemari yang tertutup. Namun demikian, kita selalu saja mengeluh dan merasa tidak puas dengan mengatakan, rumahnya sempit deh, atau barang yang dicari kok enggak ketemu-ketemu ya. Ini adalah situasi yang terjadi pada rumah kita yang saat ini dipenuhi barang-barang. Dari fase frustasi ke fase depresi. Sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya mulai mengenalkan dan syari ke dunia, semua orang yang menghadiri seminar saya merasa frustasi. Banyak peserta yang merasa jengah karena alasan-alasan seperti anak-anak saya selalu memberantakkan rumah, suami boro-boro bantu bersih-bersih, selalu saja yang mengurusnya. Ataupun sekeras apapun usaha saya untuk membersih-bersih, selalu saja tidak selesai. Padahal sebenarnya alasan utama dari permasalahan tersebut adalah justru karena mereka sendirilah yang suka mengumpulkan barang. Namun, pada seminar baru-baru ini, para peserta yang datang terlihat bukan hanya frustasi, tetapi juga depresi.
Kebanyakan dari mereka memiliki atmosfer yang berat dan ekspresi wajah yang tidak mengenakan. Sejujurnya, mungkin para peserta yang datang dan marah-marah di seminar 15 tahun yang lalu jauh lebih baik dibandingkan kondisi mereka yang datang saat ini. Karena dalam arti tertentu, orang-orang tersebut melampiaskan kemarahannya untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya. Kemudian, saat sang ibu atau istri marah, baik anak maupun suami akan kabur dengan dalih, "Mungkin mama suasana hatinya lagi jelek kali ya," atau "tidak usah ikut campur dulu." Lalu saat kemarahannya mereda dan kembali duduk di meja yang sama, kehidupan akan terus berlanjut. Namun, apabila sang ibu atau istri sedang berada dalam keadaan tertekan, seluruh anggota keluarga akan tertarik oleh gaya magnet negatif beliau dan berakhir pada kondisi yang sama. Rumah yang sesak dengan barang membuat seluruh anggota keluarga berhenti berpikir akibat terjerat perasaan yang tertindas oleh banyaknya barang dan perasaan yang terkungkung oleh sempitnya ruang. Tampaknya minat publik terhadap permasalahan ini meningkat. Saya pun dalam beberapa tahun terakhir memiliki banyak kesempatan untuk membawakan program bersih-bersih rumah di televisi maupun majalah. Sungguh, rumah-rumah yang saya kunjungi waktu itu lebih menakjubkan dari yang saya bayangkan. Di satu sisi media sering meliput tentang rumah sampah, tetapi rumah-rumah yang saya kunjungi berbeda dengan itu, melainkan sebuah rumah biasa yang dihuni oleh 3-4 orang anggota keluarga. Ada juga beberapa rumah yang berusia baru 1-2 tahun, tapi begitu melangkah ke pintu depan, kita akan kewalahan dengan banyaknya barang. Bagi keluarga-keluarga ini, 20 payung plastik maupun payung lipat yang tampak serupa memenuhi tempat payung di pintu masuk adalah pemandangan yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Laci dapur diisi dengan peralatan dapur yang didapatkan tanpa tujuan dan tanpa sempat digunakan, seperti sumpit dan sendok sekali pakai, pembungkus dan kantong plastik, dan benda-benda lainnya dengan tingkat penyimpanan 200% meluap dari yang seharusnya. Tentu saja, semuanya mungkin masih dapat digunakan, tetapi barang-barang tersebut disimpan tanpa mempertanyakan kembali apakah mereka akan dibutuhkan pada masa yang akan datang atau tidak. Bahkan rumah yang terlihat rapi dan bersih pada pandangan pertama, bila dibuka pintu penyimpanannya seringkali penuh dengan barang. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hal itu terjadi karena pintu penyimpanannya tertutup yang mengakibatkan barang-barang tersebut luput dari pandangan. Sebuah situasi dari yang tadinya hanya berniat mengumpulkan barang menjadi penumpukan barang yang bahkan tidak muat untuk disimpan. Saya ingin memperkenalkan sebuah contoh di mana dansyari dimulai bahkan di rumah seperti itu karena pemicu yang sepele. Apakah barang di dalam rumah Anda menumpuk seperti ini? Kulkas. Bahan-bahan dimasukkan ke semua rak kulkas dan pencahayaan tidak cukup untuk menerangi seluruh bagian kulkas. Meja dapur. Meja dapur berubah fungsi dari yang aslinya sebagai tempat meletakkan makanan yang sudah selesai dimasak menjadi tempat ruang penyimpanan barang yang kacau. Kabinet penyimpanan pada dinding. Jumlah barang yang diletakkan dalam penyimpanan membumbung hingga ke atap rumah. Dikenal secara luas sebagai kabinet penyimpanan yang besar pada dinding.
Tetapi pada kenyataannya pada banyak kasus hanya menjadi ruang untuk mengisi barang-barang. Wastafel, produk pembersih yang jumlahnya melebihi kapasitas penyimpanan di rak belakang kaca. Tidak hanya kabel, tetapi orang yang tinggal di rumah tersebut juga akan menjadi ruwet pikirannya dengan melihat kabel yang berantakan. Kisah nyata pertama. Tombol berbenah yang menyala oleh kesadaran diri sendiri. Ini adalah kisah dari pasangan suami istri, ibu dan bapak Ci, nama disamarkan yang berusia sekitar 70 tahun yang saya kunjungi lewat program televisi. Saat saya diundang untuk pertemuan yang pertama, saya melihat tempat penyimpanannya tidak berfungsi sama sekali, sehingga berimbas pada ruang keluarga yang penuh dengan barang. Di atas meja yang sempit diletakkan alat tulis, bumbu dapur, cangkir, teh, koran, remote TV, kemudian benda-benda buatan tangan yang disukai oleh pasangan Ci, seperti peralatan masak, wadah kedap udara, dan aneka ragam benda lain yang ditumpuk begitu saja di atas lantai. Barang sang suami juga tidak sedikit, khususnya peralatan untuk hobi memancingnya. Alat pancing yang jumlahnya terlalu banyak disenderkan berantakan di salah satu sudut ruangan. Saat saya melakukan wawancara televisi, perilaku peserta yang mengikuti acara ini sangat beragam. Namun, pasangan Ci yang bawel ini memulai acara dengan banyak berdalih seperti, "Soalnya kami sibuk, lelah, semuanya penting sih." Padahal mereka sendirilah yang meminta untuk diwawancara. Saya jadi merasa harus ekstra waspada. Di sisi lain, sang suami juga kurang mendukung. Sembari duduk dengan berpangku tangan, ia hanya terus berkata, "Saya tidak mau buang ya, karena semuanya bukan barang yang bisa dibuang." Dalam situasi seperti ini, saya tidak berani menolak untuk memandu mereka melakukan dansyari. Lalu, apa yang saya lakukan? Saya hanya terdiam sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Saya hanya menimpali, "Oh, begitu ya?" terhadap dalih mereka yang tidak ingin membuang barang-barangnya. Setelah komunikasi ini berlanjut hingga beberapa jam kemudian, saya berkata, "Kalau ingin tetap menyimpannya, Anda tidak perlu membuang loh." Kemudian, Ibu Ci tiba-tiba saja mengambil lebih dari 10 buah kipas tangan di sampingnya dengan memulai membuangnya sambil berkata, "Saya nggak perlu sebanyak ini kan ya?" Ia membuangnya dengan perlahan kipas yang terbuat dari plastik dan menyisakan 3 buah kipas berkualitas baik yang terbuat dari bambu. Selanjutnya, sang suami mengambil kantong sampah dan mulai membuang peralatan memancing miliknya. Sembari berkata, "Saya juga enggak perlu sebanyak ini." Perjuangan mereka pada hari berikutnya lebih mengesankan. Meskipun terdapat banyak wadah tempat Ibu Ci menyimpan makanan rumahan buatannya yang menumpuk di rak dapur, saya berusaha untuk tidak membicarakannya karena saya menilai bahwa sepertinya ini akan menjadi tantangan yang besar bagi mereka. Saya hanya menyampaikan sepatah dua patah kata. "Kalau ini jatuh, bahaya juga ya?" Hasilnya, 10 hari kemudian mereka, ketika saya berkunjung kembali, bahwa penyimpanan makanan yang seperti gunung tersebut telah berkurang setengahnya. Itu adalah perubahan yang tak terduga bagi saya. Sontak saya memuji, "Bu Ci, keren sekali." Mengapa pasangan suami istri ini akhirnya melakukan bersih-bersih meskipun tanpa panduan saya?
Pada awalnya saya cukup hati-hati dengan munculnya perlawanan dari mereka. Tetapi ketika dipikirkan lagi, saya sadar bahwa selama ini mereka selalu membuat alasan saja. Inilah yang menjadi titik balik Ibu dan Bapak C. Dibandingkan mendengar kenyataan dari mulut orang lain, dan syari penting disadari oleh diri sendiri. Mengapa demikian? Karena diri sendirilah yang mengetahui jawaban yang sebenarnya. Oleh karenanya, melalui pengalaman seperti yang saya coba lakukan terhadap Bapak dan Ibu Ci yang akhirnya merelakan jumlah besar wadah penyimpanannya untuk dibuang, dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk memberi pujian kepada diri sendiri. Dengan demikian, jika kita bertekad menghilangkan perasaan menyalahkan diri sendiri, perasaan-perasaan seperti sebenarnya saya tidak mau terus begini, saya ingin berubah, akan membuat kita lebih jujur kepada diri sendiri dan menjadi pemicu berlatih dan syari. Siklus yang baik ini dapat mempercepat proses dan syari. Dan syari yang berfokus pada ruang, bukan barang. Dan syari menekankan pada pemikiran berbasis ruang yang disebut poros ruang. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran seperti membuang barang karena sudah terlalu banyak atau membuang barang karena tidak perlu, sebenarnya tidaklah salah. Tetapi sebelum memikirkan itu, poros ruang adalah gagasan tentang mengoptimalkan jumlah barang sesedikit mungkin supaya ruangan tetap indah. Gagasan ini merupakan poin yang sangat penting dalam mempraktikkan dan syari. Dan syari bisa dianggap sebagai metabolisme kehidupan. Jumlah barang yang dioptimalkan sesedikit mungkin serta barang-barang yang berhubungan dengan kehidupan diganti pada waktu yang tepat adalah sebuah kondisi yang ideal. Sebuah kondisi alami yang seharusnya terjadi. Kondisi tersebut identik dengan ruangan yang bersih dan cantik. Berbeda halnya apabila berpikir dengan berbasiskan pada poros barang. Karena selalu saja merasa bahwa barang-barang kita masih dapat digunakan, maka kita tidak akan bisa melihat legitimasi perlunya membuang. Meskipun saya memasang alarm agar waspada terhadap pemikiran boros barang, kalau saya boleh jujur, sebenarnya sampai sekarang terkadang saya masih terjerembab pada pemikiran poros barang ini. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan oleh-oleh dari kenalan yang membantu saya saat perjalanan bisnis ke luar negeri. Di dalamnya terdapat kotak berlapis kain cerah dengan desain yang rumit. Karena tampaknya kain itu sangat sulit untuk dibuat, tanpa berpikir panjang saya menyimpannya di dalam lemari. Namun, beberapa hari setelahnya saya terkejut sendiri. Orang-orang biasanya tidak membuang tas kertas yang didapat saat membeli barang-barang bermerek dan menumpuknya seperti gunung. Lalu tindakan saya yang menyimpan kotak oleh-oleh tersebut tidak berbeda dengan fenomena ini. Tentu saja, saya rasa tidak masalah untuk memiliki beberapa stok kardus ataupun kantong plastik. Tetapi pada saat itu saya tidak berpikiran ke sana. Aksi saya mengambil kotak yang bagus itu seperti sebuah refleks spontan saja. Jika kotak itu dikonversikan dalam yen, saya rasa harganya hanya beberapa ratus yen. Meskipun demikian, saya tidak punya pikiran seperti itu. Saya tidak membutuhkannya, mari kita singkirkan. Namun secara naluriah saya membawa kotak itu menuju lemari untuk menyimpannya. Benda mungkin saja memiliki perekat yang kasat mata. Apabila kita memikirkan pemikiran seperti saya tidak memerlukannya karena kemungkinan tidak akan dipakai.
niscaya kita tidak akan langsung membuangnya. Kalaupun membuangnya, pasti akan ada perasaan berat yang datang entah dari mana. Perasaan berat itu terjadi secara psikologis, sebuah perekat yang bernama keterikatan. Sederhananya, perasaan yang merekatkan kita pada barang. Beberapa orang menghitung harga barang simpanan yang memenuhi rumah mereka senilai biaya sewa rumah. Tetapi apabila tetap menyimpan baik barang yang digunakan maupun tidak selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, nominal harganya akan membuat kepala kita pusing jika dibandingkan dengan nilai barangnya. Namun kita tidak akan mudah setuju dengan cara perhitungan seperti itu. Perhitungan ini adalah seperti banyaknya stok tisu toilet dan bungkus plastik yang disimpan. Memang dua benda ini bukanlah barang yang mahal dan harganya pun tidak seberapa. Namun, karena tergolong benda yang suatu saat pasti akan terpakai, kita pun akan banyak menumpuk dan mengisinya ke dalam ruang penyimpanan. Kepedihan memiliki kesenjangan antara diri Anda di dalam rumah dan di luar rumah. Pasti banyak baju yang sudah tidak lagi dipakai kita jejalkan ke dalam lemari. Memang, dunia kita bukanlah dunia dalam drama kerajaan di televisi. Tetapi entah mengapa saya pernah mendengar perkataan janggal dari seseorang yang berkata bahwa situasi tersebut layaknya selir raja yang menunggu giliran saja. Dan rasanya kok sama seperti kondisi di mana kita dapat mendengar ratapan dari pakaian kita. Sampai kapan kami harus menunggu? Selama ini kamu hanya pakai baju yang lain terus. Dengan kata lain, pakaian yang tidak pernah dipakai seperti memancarkan energi tidak aktif dalam hubungan dengan pemiliknya. Kemudian, apabila kita menghirup udara yang dipenuhi dengan energi tidak aktif yang mengalir di dalam lemari, tentu saja pemiliknya juga akan menjadi muram. Apabila terus hidup berdampingan dengan energi tidak aktif yang menyebar ke dalam rumah tersebut, sang pemilik lama-kelamaan menjadi tidak betah di rumah. Sebagian besar orang yang khawatir dengan ruang yang stagnan adalah wanita yang di luar rumahnya adalah seorang pekerja keras dengan karir yang tinggi. Ia mengalami kesenjangan di mana saat berada di luar rumah ia mendapatkan penilaian yang tinggi, tetapi saat pulang rumahnya sangat berantakan. Barang yang dibawa tugas keluar kantor hanya barang dengan brand-brand mewah. Padahal kamar tidurnya lusuh dengan banyak barang. Ada banyak sekali cerita lucu yang tidak bisa ditertawakan seperti cerita tersebut. Saking tidak dapat menunjukkan kamar ini kepada siapapun, saya pernah dengar cerita seperti ini. Saya pura-pura berada di luar, bahkan pada saat ada inspeksi gas yang dilakukan 4 tahun sekali. Teman saya tiba-tiba datang, lalu semua barang yang berantakan dimasukkan ke dalam bak mandi, lalu saya pasang tutupnya. Namun demikian, tindakan tersebut pasti sangat menyakitkan bagi orang tersebut. Tidak sedikit orang yang kecanduan dengan dunia spiritual sebagai sebuah pelarian atas kenyataan bahwa rumah mereka tidak rapi. Kita rentan dengan kata-kata menyenangkan seperti cinta, cahaya, murni, dan mencoba untuk meningkatkan penegasan diri dengan menempatkan diri kita di dunia seperti itu, lalu membuang kenyataan yang ada. Dan yang terlihat hanyalah apa yang ingin kita lihat, seolah-olah seperti hidup dalam dunia ilusi.
Saya ingin memperkenalkan contoh seseorang yang berhasil melarikan diri dari dunia seperti itu dengan melakukan dansyari. Kisah nyata 2. Datangnya jodoh setelah membersihkan kamar yang kotor. Yoko, nama samaran. Dari tampak luarnya terkesan bahwa dia adalah wanita ceria dan penuh semangat, berusia 30-an yang bekerja keras sebagai wanita karir. Namun, di balik itu rumahnya sangat kotor, bahkan hingga tidak enak dipandang. Sejumlah besar dokumen pekerjaan berlimpah. Kardus yang disimpan dan masih dalam keadaan tertutup dibiarkan saja sejak ia pindah. Sisi tempat tidurnya penuh dengan buku-buku ramalan dan spiritual yang diam-diam ia gandrungi. Orang yang ia kencani selalu pria yang lebih tua dengan status yang lebih tinggi. Namun, selalu saja orang yang sudah menikah. Kondisi tentang rumah dan percintaannya adalah dua hal yang tidak bisa ia ceritakan kepada orang lain. Ia selalu memikirkan, kapan ya saya mau beres-beres? Tetapi sesampainya di rumah, ibarat ditarik oleh medan magnet yang besar, ia jadi tidak berdaya. Ia hanya bisa menenggak sik, sejenis arak Jepang, dan merokok hingga asap mengepul di ruangannya yang tertutup. Kalau dipikir-pikir, kok saya seperti tinggal di sarang pengedar narkoba ya, ujar Yoko. Suatu hari, sebuah titik balik menghampiri dirinya. Setelah mempelajari dansyari di seminar atas undangan seorang teman, Yoko langsung mengerti bahwa membuang barang-barang dan menciptakan ruang hidup yang nyaman akan mengubah hidupnya. Ia bisa langsung memahaminya karena meskipun dari luar ia terlihat sebagai seseorang yang periang, tetapi sebenarnya di dalam dirinya ia memendam kecemasan mendalam tentang kondisi dirinya, yang tanpa orang ketahui tinggal di rumah yang kotor layaknya tempat pembuangan sampah. Setelah itu, Yoko membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk membuang sampah-sampah di rumahnya. Jumlahnya sebanyak 1 truk dengan berat hingga 2 ton. Singkat cerita, setelah ia melakukan dansyari di rumahnya, pria yang ia kencani sangat berlawanan dengan orang yang biasanya ia kencani selama ini. Ia mulai berani mengundang pria muda yang berusia seumuran untuk datang ke rumahnya. Begitu memasuki kamar Yoko, tanpa sadar kekasih barunya tersebut melepas kaos kakinya. Ia bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan di kamar yang sampai detik itu belum pernah dimasuki oleh siapapun. Tak lama kemudian, mereka berdua segera menikah, lalu dikaruniai anak. Dan kini Yoko meninggalkan karirnya untuk membesarkan anaknya di pedesaan. Yoko yang akhirnya melepaskan barang dalam jumlah besar, kini hidup menyenangkan bersama pasangan yang sesuai dengan jati dirinya. Tiga tipe orang yang sulit membuang. Sejauh ini, kita telah menjelajahi apakah kita merasa sengsara dari banyaknya barang yang dimiliki dan bagaimana sisi psikologis yang mendasarinya. Dari sini kita akan melihat secara lebih terperinci perilaku sulit membuang dari sudut pandang psikologi. Setelah selesai menangani permasalahan jumlah barang, kali ini mari kita hadapi psikologis diri kita. Setelah bertahun-tahun mengamati hubungan antara benda dan manusia, saya menyadari bahwa ada 3 tipe orang yang terus mengeluh bahwa dirinya sulit membuang. Yang pertama, tipe yang lari dari kenyataan. Tipe orang
yang hanya memiliki sedikit waktu untuk tinggal di rumah karena kesibukannya dan tentu saja selalu menunda untuk menjaga kondisi rumahnya. Ia berada dalam lingkaran setan di mana selalu merasa tidak betah di rumah karena rumahnya berantakan. Yang kedua, tipe yang terobsesi dengan masa lalu. Tipe yang apik dalam menyimpan benda-benda kenangan dan peninggalan masa lalu seperti album atau surat lama. Pada saat yang bersamaan, ia tidak ingin melihat kenyataan dan memilih untuk bersembunyi di balik hari-hari bahagia pada masa lalu. Yang ketiga, tipe yang cemas dengan masa depan. Tipe yang menginvestasikan kecemasan pada hal-hal yang mungkin terjadi suatu saat di masa depan, seperti mencemaskan tentang saya dalam masalah jika tidak memilikinya. Saya khawatir jika barang itu habis. Ini adalah tipe yang paling banyak terjadi di antara ketiga tipe tersebut. Kesamaan dari ketiganya adalah semua tipe sama-sama memiliki sedikit kesadaran akan waktu. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memandang waktu. Tetapi terkadang kita kehilangan keseimbangan, sehingga mengakibatkan bergesernya poros waktu yang kita miliki. Kemudian, ketika menyebutkan bahwa ada 3 tipe orang yang sulit membuang, mungkin kita cenderung berpikir bahwa tipe tersebut benar-benar terbagi hanya 3 jenis saja. Namun, sebenarnya ketiga jenis ini hidup berdampingan dalam pikiran setiap orang. Tinggal menentukan jenis mana dari ketiga itu yang paling kuat ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, jika kita memahami manakah dari ketiga itu yang paling mendekati diri kita, maka pemahaman diri akan semakin dalam dan akan lebih mudah bagi kita dalam melakukan dansyari. Perbedaan membuang dengan meninggalkan. Kata favorit orang dengan tipe terobsesi dengan masa lalu adalah sayang ah. Kata ini mengungkapkan perasaan menyesal terhadap suatu barang, tetapi juga sering digunakan sebagai tameng untuk menghindar dari membuang barang. Dalam bahasa Jepang, kata suteru, membuang, dapat ditulis dalam 2 huruf kanji aksara Cina. Sama seperti istilah dalam agama Buddha, kisha, yang berarti menyumbangkan uang ke kuil atau kepada orang miskin. Huruf sha pada kisha juga memiliki arti memberi berkah. Dengan kata lain, apabila suatu benda tidak bisa digunakan di tempat kita sendiri, maka benda tersebut masih bisa digunakan di tempat yang lainnya. Baik barang daur ulang, guna ulang, maupun yang dibakar. Apabila kita melihat gambaran besarnya, lalu mengikuti aturan yang tepat dan membuangnya dengan benar, maka benda tersebut bersirkulasi serta bentuknya akan berubah sebagai sebuah zat baru. Sedangkan ki pada kata haiki yang berarti meninggalkan. Kata ini memiliki makna objek yang ditinggalkan begitu saja tanpa dipandang sedikit pun. Contoh kata untuk memahaminya dengan mudah adalah fuhotoki, yang berarti pembuangan ilegal. Apakah ada barang yang Anda tinggalkan begitu saja di dalam rumah Anda? Jikalau Anda mengabaikan menyimpan suatu barang yang tidak digunakan layaknya sebuah barang rongsokan, itu sama saja dengan membuangnya di dalam rumah. Perbedaannya hanyalah terletak pada apakah lokasinya di luar atau di dalam rumah. Saya rasa kata meninggalkan dalam dansyari sepertinya terdengar amat menyedihkan, sedangkan kata membuang terdengar seperti sebuah metode. Namun menurut saya, kata membuang sama dengan mengeluarkan. Tentu saja,
pada satu titik barang yang harus dibuang dalam jumlah besar pada akhirnya akan dikeluarkan, bukan? Namun memperkecil jumlah barang sebanyak yang dibutuhkan untuk dapat membangun kehidupan serta menyeleksi kualitasnya sama saja dengan mendapatkan kembali ruang yang sehat dan indah. Dan dalam artian yang sebenarnya merupakan hal yang penting bagi kita untuk menghargai barang serta kehidupan itu sendiri. Oleh karenanya, kata sayang kerap digunakan saat kita hanya memperoleh tanpa tujuan yang jelas dan pada akhirnya meninggalkan begitu saja barang yang sudah diperoleh tersebut. Memang tugas membuang barang terasa menyakitkan. Mungkin bahkan Anda pernah marah dan menggerutu. Kenapa sih dulu beli barang seperti ini? Mungkin juga Anda pernah sembari menangis lalu memutuskan untuk tidak mau beli lagi Namun perlu diingat bahwa tugas selanjutnya bukanlah meninggalkan barang begitu saja. Untuk mendapatkan kembali hubungan antara barang dengan diri sendiri, buanglah barang dengan meninjaunya kembali satu persatu sambil melakukan refleksi diri. Membuang sama halnya dengan menghadapi diri sendiri. Dalam jangka panjang, baik barang maupun manusia, pada satu titik lahir di dunia, lalu suatu saat akan menghilang. Hal itu tergantung pada apakah hidupnya panjang ataukah singkat. Tetapi praktik sayang dalam artian yang sebenarnya justru menyayangi masa hidup yang hanya sementara tersebut sebaik mungkin. Ada kebebasan memperoleh, ada juga kebebasan membuang. Setelah membaca sejauh ini, mungkin beberapa orang jadi merenungkan tempat tinggalnya atau ada yang merasa tertampar dengan kenyataan. Itu adalah bukti penolakan diri yang sudah mengakar pada tindakan membuang barang. Namun diterimanya Dhansyari di seluruh dunia adalah karena banyak orang yang ingin melepaskan kutukan membuang yang berada di alam bawah sadar mereka. Pada dasarnya, kita harus mendapatkan 3 kebebasan berikut. Kebebasan membuang, kebebasan tidak membuang, dan kebebasan memilih untuk mengambil atau membuang. Saat pertama kali buku yang saya tulis tentang Dhansyari rilis, saya mendapatkan komen seperti berikut di blog saya. Kalau Dhansyari bisa membantu meningkatkan penampilan, berarti perempuan yang tidak bisa berbenah sama saja hanya membuang barang dong ya. Sayang sekali. Sejujurnya saya tidak merasa terganggu dengan komen ini. Tetapi ketika diingat-ingat lagi, saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Ya, karena faktanya apa yang dia tuliskan itu tepat sekali. Orang-orang yang khawatir tidak bisa merapikan barangnya, terutama bagi perempuan yang memproklamasikan dirinya sebagai ibu rumah tangga buruk yang tidak pandai bersih-bersih, mereka menjadi seperti itu karena berbohong pada faktanya bahwa satu-satunya cara untuk dapat mengembalikan rumah yang penuh dengan barang ke keadaan yang bersih seperti semula adalah dengan membuang barang yang berlebih. Pada kebanyakan wanita yang merasa tidak bisa bersih-bersih, seperti yang seharusnya seorang wanita lakukan dalam pekerjaan rumah tangga dan mengira bahwa mereka adalah ibu rumah tangga yang buruk, tanpa sadar sebenarnya mereka sudah berusaha lebih keras pada gagasan yang berporos pada barang sayang jika dibandingkan dengan pria. Namun, wanita yang menyadari bahwa kebebasan memilih untuk memperoleh atau membuang barang berada di tangan mereka sendiri berdasarkan apa yang diajarkan oleh Dhansyari, akhirnya memulai mengambil tindakan untuk membuang barang-barang yang tidak perlu. Oleh karena itu, saya berulang kali menyampaikan hal-hal berikut kepada mereka yang baru akan mulai bergumul dengan Dhansyari. Jika Anda sudah tidak ingin makan lagi atau perut Anda sudah kenyang, Anda tidak perlu makan lagi, karena itu adalah makanan Anda sendiri.
Jika Anda tidak ingin memakainya lagi atau sudah bosan dengannya, Anda tidak perlu memakai pakaian Anda lagi, karena itu adalah pakaian Anda sendiri. Untungnya, dalam kondisi masyarakat Jepang saat ini, hal seperti itu mungkin untuk terjadi. Sebagian besar benda yang diinginkan bisa dengan mudah diperoleh. Apabila ingin mencoba melepaskannya, maka dapat dengan mudah dilepaskan. Namun, tetap saja tidak semudah itu karena kita masih mencoba untuk memperoleh barang dengan berbagai alasan. Dengan membuat alasan ini dan itu, kita akan menjadi ragu untuk membuang. Apakah karena Anda mengkhawatirkan apa pendapat keluarga? Atau mengkhawatirkan pendapat orang di sekitar Anda? Dulu, saat saya tinggal bersama mertua, saya tidak diizinkan membuang barang yang ingin saya buang dengan alasan, "Jangan sayang." Kini saya jadi mengerti. Tidak mendapatkan barang yang diinginkan terasa menyedihkan, tetapi tidak membuang apa yang seharusnya dibuang pun terasa sangat menyakitkan. Mungkin ini terdengar sedikit aneh, tetapi ketika kita masih bayi, saat kita ingin menangis, maka kita bisa dengan mudah menangis. Ketika haus, lalu minum ASI. Dan ketika ingin buang air besar, ya tinggal buang air besar. Tidak ada batasan untuk menerima dan mengeluarkan sesuatu. Namun, saat kita tumbuh dewasa, kita terputus dari susu yang selalu kita ingin minum. Popok kita dilepas dan harus mulai mengontrol sendiri waktu buang hajat kita. Sejak itu, kita mulai terjerumus ke dunia yang penuh batasan. Dan dengan tubuh yang kecil itu tanpa sadar, kita terus bertahan untuk melewatinya. Pada masa bayi ataupun remaja, terdapat batasan dan ketidaknyamanan kecil yang tak terhitung banyaknya. Tetapi rupanya ketidaknyamanan itu masih terukir dalam lubuk hati kita yang bahkan entah kapan telah melupakan hal tersebut. Dengan kata lain, apa yang dicerminkan dari akumulasi benda-benda di dalam rumah yang sulit dibuang menandakan cara pikir yang berporos pada benda. Kemudian, pemikiran-pemikiran seperti tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa bebas yang kita miliki saat ini saya rasa berasal dari pembatasan diri yang terjadi di bawah alam sadar akibat sudah terbentuk sedari kecil. Namun, kini ketidaknyamanan tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Jika Anda merasa sudah tidak membutuhkan, sudah tidak cocok, ataupun sudah tidak nyaman lagi dengan benda yang Anda miliki, maka Anda bebas melakukan apa saja dengan barang Anda tersebut. Anda juga tidak perlu sungkan kepada orang lain ataupun kepada barang itu sendiri. Jujurlah pada hati Anda atas sesuatu yang Anda inginkan. Anda juga harus jujur pada perasaan yang tidak menginginkan sesuatu lagi. Selanjutnya, bertindaklah sesuai perasaan tersebut. Anda bebas melakukan apa saja terhadap barang yang Anda miliki.